Anda kembali di Presisi Pagi. Komisi Kepolisian Nasional menggelar rapat koordinasi dalam rangka mempersiapkan acara Kompolnas Award 2024. Kompolnas Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kompolnas sebagai bentuk apresiasi kepada satuan wilayah Polri. Guna memastikan acara Kompolnas Awards 2024 berjalan dengan lancar, Komisi Kepolisian Nasional mengadakan rapat koordinasi bersama dengan jajaran Polri di ruang rapat utama Kompolnas, Rabu 26 Maret 2024. Agenda rapat yang diadakan di ruang rapat utama ini dipimpin oleh Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyu Rudanto, dan dihadiri oleh perwakilan dari tiap Satker Polri, seperti Puslitbang Polri, Posko Presisi, Sobs Polri, Srena Polri, Propam Polri, dan juga Itwasum Polri. Jadi kami tadi rapat dengan para satker, kami dari panitia Kompolnas Award, ini tahun ketiga kami melaksanakan. Kami sengaja mengumpulkan para satker karena kami ingin penilaian Kompolnas Award ini menjadi gongnya untuk kebanggaan para satuan wilayah dan satker ya, satker di Mabes dan satuan wilayah, sehingga komponen penilaiannya selain dari internal Kompolnas yaitu berupa pengaduan dan pengaduan, juga dari masing-masing satker yang juga punya penilaian. Itwasum punya, Propam punya, Humas punya, Lena punya, Humas Posko Presisi punya, kemudian Litbang punya, itu kita gabung jadi satu, kita gabung dengan punya kita, sehingga betul-betul nanti yang menjadi pemenang Kompolnas Award itu memang layak jadi pemenang. Jadi tujuan kami agar wilayah itu juga punya rasa pede dan kita juga berikan apresiasi. Teman-teman di wilayah ini kan sudah kerja keras, Mas. Sudah mati-matian, jangan disalahin terus. Maka kalau mereka pengen kerja bagus ya kita kasih apresiasi. Nah, apresiasinya adalah bentuk Gugeng Award, bentuk Kompolnas Award agar mereka juga punya pede lah, percaya diri bahwa kami ini memang udah kerja. Kompolnas Awards merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kompolnas sebagai bentuk apresiasi kepada satuan wilayah di Polri yang dianggap telah maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dari Jakarta Selatan, Jelang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi didampingi Dirpam Opfit Polda Jawa Barat Kombes Pol M. Hidayat membuka kegiatan Rakernis Polisi Pariwisata dari Direktorat Pam Opfit Polda Jawa Barat tahun anggaran 2024. Rakernis Polisi Pariwisata yang merupakan acara tahunan penting yang bertujuan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah polisi pariwisata dalam tahun mendatang serta mereview kinerja dan pencapaian dalam tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada acara Raker Pam Opfit Polda Jabar ini kita semua selalu diberikan kekuatan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dari mulai awal sampai akhir nantinya. Mudah-mudahan bahwa Pam Opfit banyak fungsi dan perannya ya. Namun Pak Kabaharka lebih menitik beratkan kepada polisi pariwisata. Rencanakan dengan baik untuk menjadi polisi pariwisata yang benar seperti apa. Tadi saya sampaikan sikap tamak modal utama. Ya. Nah, setelah itu apa? Ingat, 15 hari lagi kita akan menghadapi operasi ketupat. Dan jadilah polisi pariwisata dengan baik yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik sebagai pemudik maupun sebagai pelancong ya. Bedakan itu ya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakernis Pam Opfit Polda Jabar tahun anggaran 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dalam rangka menyukseskan mudik balik Lebaran 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyerahkan 500 kendaraan roda 2 kepada Polda Banten hingga Polda Jawa Timur untuk tim urai kemacetan.
Dalam rangka menyukseskan mudik Lebaran 2024, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyerahkan 500 kendaraan roda 2 kepada Polda Banten hingga Polda Jawa Timur untuk tim mengurai kemacetan. Tim urai kemacetan sendiri dibentuk guna mengantisipasi kepadatan jalan saat musim mudik balik Lebaran. Seperti diketahui, sekitar 193,6 juta jiwa diprediksi akan melakukan perjalanan mudik. Strategi untuk melayani masyarakat sangat diperlukan mengingat jalur darat masih menjadi primadona bagi para pemudik. Terutama nanti untuk antisipasi arus mudik dan arus balik tahun 2024 ini, di mana animo masyarakat ini cukup tinggi, ya. Kemudian kelihatan anep tahun lalu banyak sekali trouble spot yang mengakibatkan kemacetan maupun perlambatan, terutama untuk para pengemudi yang berhenti di bahu jalan atau mendapat gangguan. Karena tim inilah nanti yang akan menyelesaikan permasalahan itu, ya. Nanti di tiap Polda, mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur, kita bentuk tim urai macet ini. Nanti cara bertindak yang dilakukan patroli, ya, sesuai dengan jam rawannya. Kemudian apabila dari command center ada laporan ada gangguan atau ada titik macet, ini tim inilah yang akan turun, ya, untuk mengurai kemacetan tersebut. Ya, ini kita menggunakan kendaraan tersebut, ya, dengan harapan nanti manuvernya ini cukup lincah, ya, karena tidak terlalu besar kendaraannya. Kemudian ini bentuknya adventure, ya, adventure, jadi lebih lincah lah. Kakor lantas menambahkan dengan dibentuknya tim urai kemacetan dapat membantu memperlancar arus lalu lintas atau pengendara yang mendapati gangguan pada saat arus mudik dan balik. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan berinteraksi dengan warganet menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar lalu lintas mudik. Dikutip dari Instagram pribadi Irjen Pol Aan Suhanan @aan.suhanan67 dan Instagram @korlantasntmc. Kakor Lantas merespon pertanyaan dari salah satu netizen atau warganet terkait kebijakan yang diambil Korlantas dalam mengelola mudik. Sambil menunggu gua puasa, seru nih bacakan pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke, kita buka ya. Nah, ini menarik nih. Nah, ini pertanyaan bagus. Makasih ya. Ini pasti ada juga dari warganet yang lain yang mempunyai pertanyaan yang sama. Jadi menurut riset yang kita lakukan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, tahun ini masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik itu ada 71% lebih, artinya setara dengan 193,6 juta orang. Kalau kita compare lagi ke beberapa negara di Eropa, di seluruh warga negara Irlandia, Belanda, Swedia, Jerman, Perancis bergerak bersama-sama, itu setara dengan tadi. Apabila kita breakdown lagi, 31%-nya masyarakat bergerak ke Jawa Tengah dan 19,44% ke arah Jawa Timur. Yang bergerak sebaliknya, artinya dari Jawa yang mengarah ke Jabodetabek hanya 3,35%. Terjawab kan? Kenapa kita memprioritaskan warga masyarakat yang mudik dari arah Jabodetabek ke arah Jawa? Dan sebaliknya, pada saat arus balik, ini juga kita akan berlakukan hal yang sama. Percayakan pada kami dan seluruh stakeholder yang mengatur. Kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin dengan semangat dan kerjasama yang baik agar mudik tahun ini sukses, aman, lancar, dan selamat. Menjadi mudik yang ceria, penuh makna. Silakan berkomentar rame-rame di media sosial saya dan Korlantas NTMC. Insya Allah akan saya jawab. Pemirsa, kita jeda dulu, Presisi Pagi akan segera kembali.